Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan, dan semoga kita selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai salah satu perang paling berdarah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Mu'tah. Insyaallah pada bagian yang ketiga ini kita akan menghabiskan pembahasan mengenai perang ini setelah sebelumnya kita telah membahas bagaimana penyebab dari perang Mu'tah ini sehingga terjadi lalu dikirim pasukan oleh Rasulullah yang sejumlah 3.000 orang. Sejumlah 3.000 orang kurang lebih. Yang mana pasukan musuh berjumlah sekitar 200.000 orang. Dalam perang Mu'tah ini ada 3 panglima perang yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW dan dipesankan kepada kaum muslimin, yaitu Ja'far. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, lalu yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Inilah 3 orang panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah. Baik. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala. Pada video sebelumnya kita telah sampai di, atau bisa kita bilang di paragraf terakhir ini. Qala Syekh rahimahullah, thumma akhadha ar-rayata Abdullah bin Rawahah wa qatala hatta istushhida. Panglima terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah yaitu Abdullah bin Rawahah lantas mengambil bendera pasukan kaum muslimin untuk melanjutkan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Ja'far bin Abi Thalib yang terlebih dahulu mati syahid. Namun pada akhirnya beliau pun mati syahid saat itu, terbunuh oleh pasukan kaum Romawi. Fa akhadha ar-rayata Khalid bin al-Walid. Selanjutnya Khalid bin Walid mengambil alih bendera tersebut. Kenapa Khalid bin Walid yang melanjutkan kepemimpinan perang saat itu? Padahal itu merupakan perang pertama Khalid bin Walid sejak dia masuk Islam. Namun karena memang pesan Rasulullah SAW, kalau seandainya ketiga dari panglima perang tersebut meninggal dunia atau mati syahid, maka pilihlah pemimpin di antara kalian. Pilih pemimpin dari saja yang kalian percaya. Itulah pesan Rasulullah. Maka melihat saat itu kaum muslimin tidak ada lain yang paling berhak dan yang paling cerdas dalam masalah strategi perang, yaitu selain Khalid bin Walid. Maka kaum muslimin memilih Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang mereka.
melanjutkan 3 orang panglima perang yang telah lebih dahulu mati syahid. Wasta'mala diha'ahul harbi. Lalu ketika Khalid bin Walid telah menjadi panglima perang, beliau menggunakan strategi perangnya. Kecerdasan beliau di dalam berperang beliau gunakan semua untuk membantu kaum muslimin. Hatta inhaza bil jaish, sehingga Khalid bin Walid bisa mengendalikan pasukan tersebut yang awalnya kocar-kacir. Kaum muslimin saat itu kocar-kacir karena melihat panglima perang mereka ketiganya sudah mati syahid. Alhamdulillah, Khalid bin Walid tidak menyia-nyiakan kepercayaan kaum muslimin ketika beliau ditunjuk sebagai panglima perang. Beliau bisa mengendalikan pasukan-pasukan kaum muslimin. Wa anqadhahu min hazimatin munkarah kadat taqa. Dan Khalid bin Walid berhasil membantu kaum muslimin keluar dari kekalahan yang hampir-hampir terjadi. Hampir kaum muslimin akan kalah saat itu. Namun Khalid bin Walid dengan kecerdasannya di dalam berperang, beliau berhasil mengendalikan pasukan kaum muslimin dan mengeluarkan mereka dari kekalahan yang hampir akan terjadi. Fantahaza Khalidun qudumal lail. Khalid bin Walid terus-menerus berperang sampai akhirnya memasuki malam. Faghayyara nizam al-jaish. Beliau merubah strategi perang saat itu. Strategi bagaimana mengatur pasukan dalam berperang. Faja'ala maimanatal jaish maisarah. Beliau menjadikan pasukan yang sebelah kanan untuk dipindahkan posisinya ke sebelah kiri. Wa maisaratahu maimanah. Dan yang kirinya sebaliknya, dia akan dipindahkan oleh Khalid bin Walid ke sebelah kanan. Jadi ketika malam tiba, Khalid bin Walid mengatur strategi perangnya. Diubah strategi perang yang sebelumnya. Kama ja'ala muqaddimatal jaish fil muakhirah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika menjadikan pasukan yang ada di depan dipindahkan ke belakang. Wa muakhiratul jaish fil muqaddimah. Dan pasukan yang ada di belakang dipindahkan lagi oleh Khalid bin Walid menuju ke depan. Jadi semua pasukan kaum muslimin saat itu berpindah tempat. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Yang di depan ke belakang dan yang belakang ke depan. Itulah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid saat itu. Falamma atalla as-sabah anqarat ar-rum ma kanu ya'rifuna min rayatihim wa sami'u al-jalabata wa qaqa'at as-silah fa dhannu annahum qad ja'ahum madad. Lalu ketika waktu pagi tiba, orang-orang Romawi ini tidak menyangka mereka. Padahal yang mereka ketahui saat itu adalah kaum muslimin hampir akan kalah. Tetapi kenapa? Ini dalam pikiran mereka. Ketika waktu pagi tiba, ternyata mereka mendengarkan teriakan semangat berperang dari kaum muslimin. Waqa'at silah. Mereka mendengar suara-suara pedang, berincingan pedang. Seakan-akan saat itu mereka mendatangkan bantuan-bantuan. Jadi dengan strategi perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid tadi, merubah posisi kaum muslimin, seakan-akan bagi kaum musuh, kaum Romawi, kaum muslimin itu mendapatkan bantuan dari Madinah. Jadi mereka mengira bahwa kaum muslimin
dikirimkan bantuan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pasukan yang dari kemarin ya itu saja, tetapi hanya dipindahkan posisi mereka saja. Faru'ibu wan kasyafu, mereka sampai ketakutan. Wan kasyafu, dan barisan-barisan mereka yang tadi rapat sekali itu bisa terbuka gara-gara strategi perang oleh Khalid bin Walid. Kaum muslimin terkepung saat itu, tetapi bisa membuka kepungan kaum Romawi. Wa mazala Khalidun yuhawiruhum wa yudawiruhum, dan saat itu Khalid tidak berhenti untuk menyuarakan semangat kepada kaum muslimin. Terus beliau berbicara dengan kaum muslimin, berteriak, memberikan semangat kepada kaum muslimin. Wa yudawiruhum, dan terus berkeliling untuk menyemangati kaum muslimin. Diberikan semangat oleh Khalid bin Walid. Beliau tidak mau kaum muslimin semangatnya akan mundur. Tidak. Wal muslimuna yuqatilunahum asna'a insihabihim bid'ata ayyamin hatta khafa ar-rum an yakuna dhalika istidrajan lahum ila as-sahra fatawaqqafa al-qital. Dan kaum muslimin terus ikut berperang bersama Khalid bin Walid sampai mereka mundur. Ketika melihat kaum Romawi juga terpukul, mereka mundur ke tempat mereka. Saat itu juga kaum muslimin ikut mundur. Bukan untuk melarikan diri sebenarnya, tetapi untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi khawatir akan kaum Romawi yang akan sadar ketika melihat kaum muslimin hanya itu saja pasukannya, bukan berarti mereka punya bantuan, mereka pun mundur ke Madinah. Jadi tidak lantas mengejar mereka. Kaum muslimin tidak mengejar. Khalid bin Walid tidak mengejar kaum Romawi yang terpukul mundur juga gara-gara strategi perang yang dilancarkan oleh Khalid bin Walid. Bahkan sampai orang-orang Romawi ini mengira kalau seandainya terus-terusan melawan kaum muslimin, bahkan itu akan menarik mereka sampai membuang mereka ke padang pasir. Mereka khawatir akan terbunuh di sana. Maka setelah itu terjadi, ringkas cerita, ya peperangan pun diselesaikan. Watabaddalat hazimatu jaisyil muslimin ila nasrin bifadlillahi ta'ala. Maka sebaliknya, ketika kekalahan yang hampir terjadi kepada kaum muslimin saat itu berubah menjadi sebuah kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menang. Mereka dianggap menang karena bisa memukul mundur kaum Romawi, dan mereka bisa berhasil kembali ke Madinah dengan selamat. Meskipun saat itu hanya belasan orang saja yang terbunuh dari kaum muslim, sedangkan kaum Romawi begitu banyak yang terbunuh. Itulah bagaimana kecerdasan Khalid bin Walid ketika beliau dipercaya menjadi seorang panglima perang. Maka tulabi rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menjalankan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah semua itu pasti ada hikmahnya, pasti ada balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di balik semua perintah-perintah yang diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi seorang Muslim yang selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan selalu bisa menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang kepada kita semua. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.